Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap wajah lagi di Jumat pagi hari ini yang Masya Allah kita kedatangan daripada salah satu ustadz daripada Pondok Pesantren Tahfizul Quran As-Sa'adat. Semoga dengan kedatangan beliau kita mendapatkan tempat ini lebih mendapatkan keberkahan lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita sapa dulu pemirsa pemirsa Hayat TV. Telah di tengah-tengah kita telah berada Ustadz Mas Hukum. Siapa Ustadz? Bismillah, Siapa namanya? nama saya Abdul Muhi. Ustadz Abdul Muhi. Yang kedua Ustadz siapa namanya? Abdul Rafiq. Ustadz Abdul Rafiq Al-Farisi. Alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah kita pagi hari ini dengan kedatangan antum Ustadz. Insya Allah lebih harum lagi tempat ini Ustadz. Amin amin. Nah, di pagi hari ini pemirsa Hayat TV belum tahu dengan belum tahu CV antum Ustadz. Ini biografi antum pernah mondok di mana atau pernah belajar di mana? Bisa dijelaskan Ustadz Abdul Muhi? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bismillah, dulu itu waktu saya kecil masih berumuran 5 tahun 10 tahun itu masih sekolah di pondok di Madura pelosok yang namanya itu Madrasah Nurul Hidayah. Itu waktu ketika itu saya masih nakal Ustaz. Iya, nakal. Terus pada tahun 2012 insyaallah itu saya dimondokkan. Karena saking nakalnya saya dimondokkan di Pondok Pesantren Karangdurin. Itu pada waktu 2012 itu sampai pada waktu 2018 2019 saya keluar. Selama 7 tahun insyaallah saya mondok di Pondok Pesantren Karangdurin. Insyaallah alhamdulillah dengan 7 tahun itu banyak pengalaman, banyak ilmu yang saya dapat. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Adapun dengan Ustadz Abdul Rafiq Al-Farisi bisa dijelaskan Ustadz sedikit tentang biografi antum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu saya juga sama seperti Ustadz Muhyi, ya. Juga nakal juga, ya. Sama-sama juga nakal. Ya. Waktu masih kelas 6 tahun SD di Jawa, di Jember. Terus MTS-nya. Itu masih Jember Ustadz? Iya, Masya asli Allah, Jember, jauh-jauh. Jawa, ya. Terus saya waktu MTS dipondokkan cabang Gontor, ya, di cabang Gontor. Sudah MTS, lalu sama keluarga saya, abah saya, Umi, dipondokkan ke Madura, di Madura. Iya. Alhamdulillah pemirsa Hayat TV yang dirahmati dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mengetahui ustadz-ustadz daripada Pondok Pesantren Tahfizul Quran As-Sa'adat yang Masya Allah yang wajahnya insya Allah bercahaya semuanya. Nah, langsung saja kita masuk acara yang pertama. Kita akan mendengarkan kalam ilahi daripada yaitu ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Abdul Rafiq Al-Farizi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Ustaz, pakai HP ya? Iya, iya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن وناجينا من النار وناجينا من النار بحرمة القرآن بحرمة القرآن بحرمة القرآن بشفاعة القرآن. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa TV, semoga kita dengan mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustadz Abdul Rafiq Al-Farzi bisa menambah iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita sapa ya narasumber kita, Al-Ustadz Abdul Muhyi. Gimana Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik. Pagi hari ini antum akan mengangkat tema tentang apa Ustaz? Insyaallah Al-Fakir akan menjelaskan tentang perbedaan di zaman sekarang dengan di zaman dulu cara menuntut ilmu. Perbedaan di zaman sekarang, penuntut ilmu Ya. antara zaman sekarang dan penuntut ilmu zaman dulu. Ayo. Bisa dijelaskan Ustaz tentang yang ingin antum sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita dengan membaca alhamdulillah, karena dengan kodrat dan iradahnya kita bisa berkumpul yang insyaallah di tempat yang penuh berbarakah. Amin Allahumma amin. Dan seterusnya kita salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sebab beliau, dengan sebab keringat beliau, dengan sebab jerih payah beliau,
kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan juga mana yang gelap dan mana yang terang dengan adanya agama Islam dan iman ini. Terus yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren As-Sa'adat Kiai Haji Ma'rufi LCMH selaku BJKT Al-Fakir kami, dan juga yang kami hormati Ustadz Abdul Haq, dan juga yang kami hormati Ustadz Abdul Rafiq yang subhanallah suaranya sangat merdu sekali, bisa menyayat hati dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran tadi yang beliau sampaikan. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi kita bisa sehat, kita bisa tahu bahwasanya Al-Quran itu paling mukjizat yang paling mulia yang tidak bisa dirubah sama sekali. Dan terus pemirsa Hayat TV yang dirahmati Allah, sekarang banyak dalam mencari ilmu itu beda. Cara menuntut ilmu dengan dulu itu lebih jauh beda. Karena dulu itu dalam menuntut ilmu, ulama falasifah, para masyayikh, para ulama itu sulit dalam mencari ilmu, tapi dalam mengamalkan itu gampang. Terus dalam zaman sekarang itu bahkan gampang mencari ilmu tapi sulit untuk mengamalkan. Zaman dulu dalam mencari ilmu itu susah payah, keringat sampai badan kita para ulama itu keluar keringat sampai banting tulang dalam mencari ilmu. Tapi sekarang kita duduk enak, ngopi, cukup mencet aplikasi YouTube atau Google. Itu pada zaman sekarang. Jadi banyak perbedaan zaman dulu zaman sekarang. Zaman dulu itu menuntut ilmu itu dengan tirakat, disertai dengan tirakat. Tapi sekarang menuntut ilmu itu bahkan 25% itu tirakatnya itu sedikit. 75%-nya itu gak ada tirakat sama sekali. Zaman sekarang. Dulu itu guru saya di Madura, ada guru saya ketika mondok, beliau itu ketika mencari ilmu itu bahkan beliau tirakat dengan nasinya yang dicampur dengan pasir, saking tirakatnya beliau. Beliau ketika masak nasi itu dicampur dengan pasir. Kenapa? Karena ingin mengharap tirakatnya beliau itu sangat luar biasa. Karena yang diharap itu ilmu dengan barokah. Tapi sekarang, pada zaman sekarang kebanyakan bukan cuma mengharap ilmu, tapi mengharap ijazah. Ijazah, titel itu yang diharap zaman sekarang. Bahkan barokah pun itu tidak ada sama sekali. Terus pada zaman dahulu itu ketika udah dapat mencari ilmu, sudah mendapatkan ilmu itu langsung diamalkan. Ilmu apapun itu walaupun sedikit itu langsung diamalkan, diajarkan atau langsung dilakukan sendiri. Itu kalau ilmu dulu. Kalau ilmu sekarang itu banyak orang yang mendapat ilmu tapi dia tidak mengamalkan sama sekali. Menurut Al-Fakir, kalau melihat pada zaman yang sekarang, lebih baik semua anak-anak kecil itu lebih baik dipondokkan di pondok pesantren. Karena menurut Al-Fakir, perbedaan pesantren dengan sekolah luar itu sangat jauh. Kalau di luar sekolah bebas, bukan bebas, tapi kadang bisa ada yang bisa membawa HP, ada yang gurau dalam kelas, tidak dijaga. Kadang setelah pulang itu
bukan ke rumah, langsung ke rumah temannya. Kalau di pesantren itu banyak manfaat dan banyak perbedaan antara sekolah luar. Pertama, di pesantren itu kita bisa belajar mandiri. Di pesantren yang asalnya di rumah bajunya dicuci sama orang tua, di pesantren itu bajunya kita cuci sendiri, belajar mandiri. Terus makannya di rumah kita 2 piring, yang asalnya 2 piring, ketika di pondok pesantren kita makannya lebih sedikit. Karena apa? Karena tirakat. Terus kalau di pesantren itu Ustaz, banyak pendidikan yang sangat yang menurut saya sangat sempurna. Contohnya di setiap pesantren pasti ada kitab-kitab dasar yang dipelajari. Karena di pesantren itu pasti ada dasar-dasar kitab, yang mana dasar-dasar kitab itu ada 7. Yang pertama itu Jurmiyah, yang mana nama lain dari Jurmiyah atau ilmu nahwu. Jurmiyah itu ketika pesantren atau anak membaca kitab itu pasti belajar Jurmiyah. Karena tidak bisa Ustaz, kalau belajar kitab, membaca kitab tanpa Jurmiyah itu tidak bisa baca kitab. Di Arab pun meskipun pintar baca kitab, tapi belum tentu ketika membaca kitab kuning itu tahu dalam membaca, tapi belum tentu dia tahu dalam bahwasanya ini tanda apa, ini huruf apa. Itu dalam pesantren kita didik dengan Jurmiyah, yang mana Jurmiyah itu dikarang oleh Syekh Sanhaji. Tapi ilmu nahwu itu ada tingkatan. Ada setelah Jurmiyah itu ada Mutammimah, juga ada Imriti, juga ada yang paling tinggi itu Alfiyah, yang insyaallah dikarang oleh Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik. Terus yang kitab yang kedua itu Ustaz, kitab Syaraf atau Amsalatit Tasrifiyah, yang mana dalam kitab tersebut jika Jurmiyah itu bapaknya, maka Syaraf itu ibunya. Kenapa Syaraf itu ibunya? Saya tidak mengatakan Syaraf itu anaknya, karena Jurmiyah sama Amsalatit Tasrifiyah itu sama-sama penting untuk dipelajari dalam membaca kitab. Yang mana Syaraf atau kitab Amsalatit Tasrifiyah itu dikarang oleh ulama kita yang dari Indonesia, yaitu Kiai Maksum Ali. Beliau dari Jombang insyaallah. Dan juga kitab yang ketiga yaitu kitab Mustalahul Hadis. Pasti di pesantren-pesantren yang lain ada Mustalahul Hadis, ada juga hadis arba'in. Mustalahul Hadis itu menerangkan tentang syaratnya orang yang menyampaikan hadis, menentukan bahwasanya ini hadis ini mutawatir atau dhaif, itu ada dalam kitab Mustalahul Hadis. Jadi di pesantren itu kita bisa tahu bahwasanya orang menyampaikan hadis ini dhaif apa mutawatir, Ustaz. Terus kitab yang selanjutnya itu kitab Hadis Arba'in, yang mana dalam kitab Hadis Arba'in itu ada 42 hadis, matan hadis yang insyaallah dalam menjelaskan dalam kitab Arba'in itu beberapa akhlak yang terkandung dalam kitab Mustalahul Hadis. Terus kitab selanjutnya yaitu kitab Takrib, yang mana kitab Takrib itu diambil dari hukum Al-Quran, hukum hadis, yang mana disimpulkan dari dalam usul fikih. Dalam kitab Takrib itu kita bisa mengetahui bahwasanya hukum ini bagaimana, cara banyak Ustaz. Takrib itu, di atas takrib itu ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, banyak penjelasan yang yang tidak diketahui di madrasah luar. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Penjelasan antum sangat gamblang dan sangat panjang, sehingga nih para pemirsa nih ingin mendengarkan penjelasan antum lebih banyak lagi Ustaz. Ya. Nah,
Al-Fakir pengen tahu kalau misalnya menurut Ustadz Abdul Rafiq ini bagaimana nih tentang tentang yang diberikan tema tentang Ustadz Muhi ini kan ada dua Ustadz, dua-duanya pernah mondok, Masya Allah, tabarakallah, pernah mondok dua-duanya. Yang mana pondoknya berbeda-beda. Ada di pondok Anpun apa namanya? Pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Darul Ulum Banyuanyar, Masya Allah. Kalau pondok Antum Pondok pesantren Karangdurin. Karangdurin. Insya Allah dengan dua pondok ini menyatukan akan pemahaman yang Masya Allah. Nah, Al-Fakir ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Rafiq Al-Farzi dengan tema ini. Tadi apa Ustadz temanya? Tentang perbedaan antara penuntut ilmu zaman dahulu dan penuntut ilmu zaman sekarang. Menurut Antum Ustadz, bagaimana itu menurut pandangan Antum penuntut ilmu zaman sekarang dan penuntut ilmu zaman dahulu Ustadz? Ya, silakan Ustadz, fadhal. Gimana Ustaz? Ulang lagi, gak dengar. Bagaimana perbedaan antara penuntut ilmu zaman dahulu, mungkin zamannya dulu, zamannya kakek-kakek kita 60 tahun lamanya, zaman-zaman sekarang, zaman 2021 di era milenial ini yang Masya Allah banyak gadget-gadgetnya itu Ustaz. Atau zamannya, ya zaman mereka, menurut pandangan Antum itu bagaimana dan mungkin solusinya bagaimana? Solusi yakni bagaimana nih kita anak-anak zaman sekarang bisa lebih semangat lagi belajarnya dan bisa lebih hebat daripada orang zaman dahulu semangatnya Ustaz. Iya, kalau pengen anak sekarang ini pengen semangat lagi, HP Android dibuang. Iya. Iya, dibuang HP Android. Karena kenapa? Zaman dahulu waktu saya kecil SD, saya nggak megang HP. Semangat. Iya, semangat. Iya. Berarti muskilahnya HP, Ustaz. Jadi masalahnya itu HP gitu, Ustaz. Iya, menurut anak. Ya, menurut. Kan beda-beda orang lain. Iya. Banyak. Ya, dahunya Al-Ustadz Abdul Muhi tirakat kalau orang dulu itu. Makannya sedikit. Ya, berzikir kepada Allah, meminta kepada Allah, tawadhu kepada seorang guru, mengkhususkan kepada guru. Itu. Kalau sekarang kan banyak sudah HP, lain. Allah. Banyak ya, ini banyak problematika yang dihadapi para ustadz zaman sekarang Ustaz ya. Masya Allah. Nah nih Ustaz, tadi Antum ada yang menarik Ustaz dari pendapat Antum dan dari pemahaman Antum tentang tema ini Ustaz. Tadi Anda bisa mengambil daripada perkataan Antum bahwasanya zaman dahulu orang kalau misalnya nuntut ilmu itu susah Ustaz, tapi mudah diamalkan. Zaman sekarang nuntut ilmu gampang, tinggal buka HP, tinggal klik YouTube, tapi susah untuk diamalkan Ustaz. Nah, menurut pandangan Al-Fakir bagaimana nih kita untuk pemirsa juga yang mempunyai anak dan mempunyai saudara keluarga, bagaimana solusinya Ustaz? Bagaimana keluarga mereka ataupun anak mereka yang mana zaman sekarang ini nuntut ilmunya gampang dan mudah juga diamalkan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Al-Fakir, cara yang lebih gampang dalam menuntut ilmu, karena menurut saya maklum Ustaz, karena dulu itu zaman tambah ke depan itu tambah maju, bahkan tambah modern. Bahkan nanti kalau ada itu cuma nanti guru itu cuma bisa saja di depan gak ada guru, setiap bolpen, setiap buku bahkan nanti gak ada, dipakai dengan laptop atau menulis yang lain, yang alat elektronik yang lain. Kalau menurut Al-Fakir itu lebih baik dipondokkan di pesantren, meskipun pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu, tapi insya Allah kalau dididik di pesantren itu insya Allah kita mendidik, setiap pesantren mendidik dengan akhlak yang baik. Meskipun perbedaan itu dengan zaman sekarang dengan zaman dulu itu jauh Ustaz. Karena kalau diikuti dengan zaman dahulu kita tidak bisa. Kalau diikuti dengan zaman dahulu kita tidak bisa. Kenapa? Karena zaman sekarang itu bahkan semuanya pakai elektronik. Semuanya pakai elektronik. Al-Fakir bilang di
mondokkan pesantren, karena di pondok pesantren itu banyak yang mendidik, bahkan 100% itu dididik dengan akhlak. Selain kita mendidik dengan ilmu yang lain, tapi kita mendidik dengan akhlak. Cara berbicara kepada orang tua, cara lewat di depan orang tua, dan juga cara makan pun kita ada akhlak di pesantren. Itu pentingnya kita mondokkan anak kita di pondok pesantren. Kalau menurut pendapat Ustadz Abdul Rafiq bagaimana? Bagaimana tadi Ustadz Muhyi itu saya mengambil kata-katanya, orang dulu nuntut ilmunya susah Ustadz, tapi mudah diamalkan. Beda zaman sekarang, nuntut ilmunya gampang, akan tetapi susah diamalkan Ustadz. Bagaimana solusinya agar kita yang hidup di era zaman akhir zaman ini, yang mana di sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Muhyi tadi, nuntut ilmunya gampang, akan tapi bagaimana untuk juga gampang mengamalkannya Ustadz? An-niyatu. An-niyatu. Gimana Ustaz? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ya, itu tergantung dari niat. Kalau kita gimana ya? Ya seperti itulah ya, yang jadi tergantung niat. Dengan kalau kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang pernah saya dapati daripada guru saya, beliau bilang itu idza sidqan niyah balagot umniyah itu. Apabila telah jujur niat seseorang itu akan tercapai cita-citanya kita Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ketemu nih solusinya Ustaz. Solusinya yang pertama niat yang baik untuk mendapatkan kita mudah mempelajari pelajaran dan juga mudah untuk mengamalkan. Yang pertama solusinya niat. Yang kedua ada kan Ustaz? Menurut antum apa tadi? Yang kedua mungkin ada. Oh, jadi dengan niat yang sungguh-sungguh kita akan mencapai cita-cita kita, yaitu mudah mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak daripada dua para asatidz ini dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran As-Sa'adat. Nah, di akhir pertemuan ini saya selaku pembawa acara ingin mendengarkan ringkasan daripada apa yang antum sampaikan Ustaz. Fadhal, ringkasan daripada tema antum Ustaz. Ringkasan daripada tema yang tadi itu, saya ingat pesan guru saya bahwasanya dalam mencari ilmu itu cuma ada 3. Dibahasakan Madura itu ngakan pebanyak, tedung basakoni, amotlak sekoni. Dibahasakan ke bahasa Madura. Apa itu intinya artinya? Tidur sedikit, mutolaah sedikit, makannya banyak. Tapi dalam 3 kata tersebut mengandung yang banyak makna Ustaz. Maksudnya ketika makan banyak, ketika makan sedikit merasa banyak. Itu dalam mondok, dalam mencari ilmu. Dan ketika mutolaah, walaupun itu sudah banyak, itu merasa sedikit. Dan ketika waktu tidur, walaupun sudah 5 menit, 10 menit, itu merasa banyak. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Yang kedua, Anda pengen dengar nih daripada ringkasan. Mungkin antum yang tadi Masya Allah senyum-senyum, jangan senyum indahnya, Anda juga pengen dengar dari antum apa yang disampaikan Ustaz Muhyi. Apakah ada ringkasan menurut antum atau tambahan daripada antum Ustaz? Fadhal. Barusan Ustaz Abdul Muhyi kan ngakan sekoni, tedong sekecil gitu ya, makannya sedikit, tidurnya sekejap. Nah, ya kalau ana ini tempat teh, bahasa Maduranya ya. Iya, tempat teh bahasa Indonya tempatnya ditempati. Kalau di sekolah tempatnya belajar ilmu, talabul ilmi. Di musola tempatnya orang bertaubatnya. Masya Allah. Alhamdulillah, sudah pagi hari ini sudah kita lewati tahapan demi tahapan, pertanyaan demi pertanyaan.
di ujung akhir pertemuan ini kita minta doa daripada Al-Ustadz Abdul Muhyi. Untuk doa kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salamatan fi din wa afiyah wa zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. اللهم استغفرك ونستهدك أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأمورنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جبور انكسارنا واقبل اهتدارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان جميعا توفنا وأنت راضنا ولا تحيبنا اللهم في غفر ولا الآخرة ولا جعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم بشفاعة رسول الله وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, di akhir penghujung acara ini saya selaku pembawa acara Al-Fakir Abdul Haq Al-Hadi selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kalam kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini penyebaran COVID-19 di Kabupaten Belitung Timur terus mengalami peningkatan. Di sebagian desa kelurahan menunjukkan penyebaran dengan angka yang sangat tinggi. Bahkan di Kabupaten Belitung Timur sudah ditemukan varian